Lo pasti pernah dengar istilah boti kan? Entah itu di tongkrongan atau mungkin di tempat lain. Bagi sebagian orang, ini bisa jadi hal yang mengganggu. Kenapa? Karena banyak yang nggak paham gitu. Kenapa ada pria yang memilih jalan yang bertentangan dengan fitrah dan kodrat mereka? Nah, di video kali ini, kita akan bahas mengapa seseorang itu bisa menjadi boti, dan sebenarnya, apakah boti itu muncul dengan cara menular atau karena keturunan? So, disimak sampai akhir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa itu boti? Istilah boti itu berasal dari bahasa Inggris yaitu bottom, yang berarti bawah, atau secara makna adalah pria yang memposisikan diri sebagai perempuan atau pihak bawah dalam hubungan gay. Nah, kalau di Indonesia sendiri, boti itu sering diartikan sebagai pria yang memilih untuk mengekspresikan diri mereka secara feminim, yang bertentangan dengan kodrat manusia pada umumnya. Intinya, baik secara nada bicara, gaya, penampilan, gestur, kebiasaan, perilaku, pergaulan, kalau melenceng dikit aja, lu bisa dikatain boti. Contoh, seperti pria yang kebanyakan nongkrongnya bareng cewek, atau cowok yang memakai skincare, kadang masih sering dikatain boti. Ya karena mindset yang tertanam di kepala orang-orang, skincare itu adalah perawatan kecantikan yang umumnya dipakai perempuan. By the way, di sini gue nggak ada maksud menyindir atau apapun ya, gue cuma berbagai hal-hal edukasi yang pernah gue jumpain. Cuman pertanyaannya, apakah boti itu adalah gay? Jawabannya tentu saja tidak selalu. Boti itu lebih ke arah sikap atau perilaku yang gemulai, sedangkan gay adalah ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Artinya, seseorang pria yang berperilaku gemulai atau boti itu bukan berarti menggambarkan orientasi seksual mereka. Walaupun umumnya di luaran sana, pria gay itu terkadang agak gemulai juga. Tapi balik lagi ke topik awal, sebenarnya apa yang membuat seseorang itu menjadi boti? Kalau gue searching, sebenarnya ada cukup banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi di sini, gua ambil yang paling umum terjadi, yaitu pertama, faktor didikan saat kecil. Ada sebuah teori yang bernama tabula rasa. Teori ini menjelaskan bahwa manusia itu lahir tanpa pengetahuan, dan segala pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Ketika bayi baru lahir, mereka itu diibaratkan kanvas yang masih kosong, yang siap menampung apapun yang mereka lihat untuk menjadikan itu sebagai pengalaman mereka. Di dalam teori yang berbeda, yaitu social learning, dijelaskan bahwa anak-anak itu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung atau penguatan, tetapi juga dengan mengamati orang lain dan meniru perilaku yang mereka lihat. Dan teori ini mendasari 4 elemen dalam proses pengamatan anak, yaitu attention di mana proses awal mereka memperhatikan untuk meniru, kemudian retention proses mereka menyimpan apa yang mereka perhatikan, lalu motor reproduction di mana mereka meniru apa yang mereka ketahui, dan terakhir motivation adalah hal yang memotivasi anak untuk terus menirukan apa yang ia lihat. Yang intinya, apapun yang dilihat anak itu, mereka akan berusaha menirukannya gitu. Nah, sekarang, gimana jika anak itu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak sesuai? Seperti anak laki-laki yang mungkin dari kecil dirawat oleh ibu dan saudari perempuannya, atau teman bermainnya saat kecil, itu rata-rata perempuan. Lo pasti pernah lihat kan, anak kecil ketika dirawat oleh saudari perempuannya, mungkin di situ walaupun anak itu cowok, kadang oleh kakak perempuannya itu didandanin seperti cewek, seperti ngikatin rambut, makain kerudung, atau pakaian-pakaian yang feminim, dan juga mencontohkan gestur-gestur tertentu kepada anak cowok tersebut, seperti sikap lemah gemulai, nada bicara yang feminim, dan sebagainya. Gue paham sih, niatnya memang buat lucu-lucuan ngegemesin sama anak kecil, dan di sini gue nggak ada nyalahin pihak manapun, hanya sekedar memberikan gambaran saja. Yang mana dari sini, tanpa sadar anak tersebut akan merekam perilaku yang ia lihat dan berusaha mempraktekannya. Sehingga ini terkadang bisa terbawa terus-menerus hingga dewasa nanti, kalau udah sering banget dapat didikan seperti itu. Tapi balik lagi, ini bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Masih ada faktor lain juga seperti faktor lingkungan dan pertemanan. Dalam hal pertemanan, lo pasti punya circle-circle tertentu, apalagi kalau statusnya masih sekolah. Sering banget gue jumpain hal itu dulu, dan umumnya lo pasti punya teman kelas, atau setidaknya ada 1 atau 2 orang di sekolah lo dulu, itu punya sifat boti ini. Dan biasanya, kalau lo perhatikan, circle-circle boti itu biasanya kalau nggak cewek semua, ya pasti boti semua. Walaupun mungkin ada juga cowok yang sifatnya gemulai, tapi tongkrongannya sama-sama cowok. Biasanya yang kayak gini tuh masih dominan punya sifat cowok ketimbang feminim. Ya bisa dibilang nggak terlalu melenceng jauh. Yang secara penampilan mungkin masih terbilang cowok banget lah. Cuman mungkin dari gaya bicaranya aja yang agak feminim. Dan di sini gue ulang lagi ya, nggak ada maksud untuk menjatuhkan pihak manapun, karena ini berdasarkan apa yang gue lihat. Dan kalau kalian juga mengamati di lingkungan sekolah kalian dulu, gue yakin kalian bakal sependapat juga. Nah, dari sini gue sempat research, ternyata di otak kita itu memiliki sistem saraf yang bernama Spiegel neuron atau neuron cermin. Ini adalah jenis neuron yang ditemukan pertama kali di otak manusia dan primata, yang aktif ketika kita melakukan suatu aksi
dan ketika kita melihat orang yang melakukan aksi yang sama. Jadi, ketika kita melihat orang lain tersenyum, tertawa, atau melakukan gerakan tubuh tertentu, neuron ini bisa membuat kita secara otomatis menirukan tindakan itu, bahkan tanpa kita sadari. Hal ini menciptakan fenomena yang bernama mirroring, di mana kita secara otomatis meniru perilaku, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh orang lain dalam interaksi sosial secara tidak sadar. Sehingga, dalam lingkungan pertemanan atau circle-circle tertentu, hal itu cukup mempengaruhi pribadi yang kalian miliki dan akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi, kalau lo sering bergaulnya dengan orang-orang yang feminim, maka ya pasti lama-kelamaan lo juga bakal terbawa. Nggak 100% lo bakal jadi seperti mereka, tetapi ada kemungkinan 60-70% lo bakal mulai menirukan sikap, gaya, atau nada bicara yang feminim dari mereka. Karena ya circle-circle tersebut pasti menormalisasikan sikap-sikap feminim itu. Dan kalau kita balik ke awal pada teori social learning, disitu gue bahas ada 4 elemen yang mendasari, dan salah satunya adalah motivation, dimana ini adalah hal yang memotivasi anak untuk terus menirukan apa yang ia lihat. Contoh, saat seorang anak melihat orang lain melambaikan tangan, maka anak tersebut akan menirukan. Ketika anak itu menirukan dan mendapatkan feedback berupa senyuman, rasa disegani, rasa dihargai, maka itu akan menjadi motivasi anak untuk melakukannya lagi. Perlu diketahui, fenomena social learning itu nggak terjadi pada anak kecil aja, tetapi pada usia remaja juga. Sama halnya ketika lo bergaul dengan circle-circle feminim, saat lo melakukan gerakan yang mungkin agak gemulai, tentu saja hal itu nggak akan buat lo dihujat. Justru akan mendapatkan feedback dukungan dari circle tersebut. Karena ya bagi mereka itu adalah hal normal yang mereka lakukan setiap harinya gitu. Yang mana tanpa lo sadari, ini akan menjadi motivasi lo ke depannya untuk melakukan hal yang serupa lagi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu pengaruh media sosial. Nah, di era teknologi, khususnya sosial media, kita udah sering melihat orang-orang yang berperilaku boti pada konten-konten tertentu. Pada dasarnya nggak semua konten-konten yang menampilkan sikap boti itu beneran boti. Ya namanya konten hiburan ya, itu terkadang nggak selalu 100% asli. Ada juga yang membuat konten boti tersebut agar mendapatkan attention yang banyak, sehingga menaikkan jumlah views. Dan terkadang jumlah views yang didapatkan itu bisa sampai ratusan ribu hingga jutaan penonton. Sebenarnya nggak masalah kalau yang nonton itu mungkin udah dewasa dan mengerti kalau itu bukan hal yang layak untuk ditiru. Tetapi kalau yang nonton itu adalah anak yang masih dalam tahap pembentukan, ini dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut kalau terus-terusan disuguhkan konten yang serupa. Ya karena seperti yang gue jelasin sebelumnya gitu, bahwa manusia itu tumbuh dan belajar dengan social learning, menirukan apa yang ia lihat. Kalau dari yang gue baca, menurut penelitian bahwa media dan influencer dapat membantu audiens mengeksplorasi konsep-konsep tentang maskulinitas dan feminitas yang lebih fleksibel, yang artinya membuat otak kita seolah mendapat izin untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dengan identitas gender mereka tanpa merasa terbatas oleh norma-norma tradisional yang ada. Atau bahasa gampangnya, ini dapat mempengaruhi kita untuk lebih percaya diri, menirukan apa yang kita lihat tanpa merasa ada batasan, seolah-olah itu adalah hal yang wajar yang dapat kita terapkan sebagai gaya atau karakter. Nah, dari semua ini, kita tuh bisa simpulkan bahwa sifat boti ini bukanlah sesuatu yang menular secara biologis, seperti penyakit batuk, atau flu, dan sebagainya. Tetapi hal ini justru tumbuh dan berkembang secara psikologis, yang dimana pada poin-poin sebelumnya, bisa kita lihat bahwa pengaruh boti ini umumnya dikarenakan faktor didikan saat kecil, faktor lingkungan, dan pengaruh media sosial. Kalau kalian tumbuh dan berkembang di lingkungan feminim, selalu berada di circle-circle tertentu yang serupa dengan mereka, maka ada kemungkinan kalian bisa ikut terbawa juga. Walaupun ini nggak berlaku ke semua orang ya. Ada juga yang mungkin di situ tetap memegang prinsip maskulin sebagai cowok meskipun di lingkungan berbeda. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, ini bukanlah satu-satunya penyebab utama. Ada juga hal-hal lain seperti trauma, pengaruh hormon, dan lain sebagainya. Hanya saja, poin-poin yang gue jelasin sebelumnya merupakan faktor penyebab yang paling umum kita jumpai. Cuman menurut kalian gimana? Kira-kira apa aja penyebab seseorang bisa menjadi boti? Coba deh tulis di komen.